Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang pertama kita akan membahas terkait dengan input itu. Kalau dalam ekonomi ada input, proses, output. Nah, bagaimana teman-teman ekonomi? Jadi di Ramadan juga seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan input tersebut. Nah, jadi tidak semua orang bisa menjalani proses pendidikan Ramadan. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi sehingga orang layak menjalankan proses tersebut. Apa itu teman-teman sekalian? Yaitu perlu kita input sebuah keimanan di dalam diri kita. Iman seseorang akan sangat menentukan sejauh mana keberhasilan sebuah pembentukan akhlak atau karakter. Seorang yang imannya kuat akan lebih berpotensi untuk memiliki akhlak yang mulia. Nah, teman-teman sekalian, bulan Ramadan telah membuktikan bahwa betapapun Ramadan penuh dengan kemuliaan ibadah di dalamnya. Akan tetapi, hanya orang-orang yang mempunyai energi iman yang cukup saja yang bisa menggunakan peluang tersebut. Begitu juga hasil dari ibadah bulan Ramadan. Bagi bertambahnya ketakwaan sangat ditentukan seberapa besar iman yang dimiliki seseorang. Nah, begitu teman-teman sekalian. Usaha apapun untuk membentuk karakter kita tanpa dilandasi dengan keimanan, maka akan sia-sia. Dari sini kita mempunyai kewajiban menekankan pendidikan keimanan kepada diri kita, khususnya muda-muda yang berperan pada saat ini. Mudah-mudahan terus kita bisa menjaga keimanan kita sampai dengan dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang namanya proses. Jadi disinilah sebetulnya teman-teman sekalian, mari kita berproses, mari kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Walaupun kita disuruh tetap di rumah, jadi mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini kita maksimalkan bersama keluarga kita. Kita harus mengambil hikmah dari peristiwa terjadinya wabah ini teman-teman sekalian. Di bulan Ramadan ini kita dilarang untuk keluyuran. Maka daripada itu, inilah kesempatan kita untuk meningkatkan amalan ubudiyah kita. Ibadah sunnah malam kita, ibadah sunnah siang kita, itu yang harus kita tingkatkan. Kemudian tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadikan setiap daripada keluar masuknya napas kita itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kita di sini disuruh untuk memperbanyak doa. Perbanyak doa karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kemudian teman-teman sekalian, justru dengan kita stay di rumah, inilah kesempatan bagi kita, terutama teman-teman yang sering merantau, untuk berbakti kepada orang tua. Coba kita lihat, stay di rumah, tarawih di rumah, ada yang menjadikan sholatnya itu main-main di rumah sambil disko-disko. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita jaga. Mari kita sama-sama menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik untuk kita maksimalkan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa apa yang menjadi keinginan atau hajat kita, kemudian lebih-lebih lagi yaitu berbakti kepada orang tua kita. Dan tentu jangan lupa tetap kita isi diri kita ini dengan terus berbanyak membaca dan belajar.
Terutama teman-teman, kita itu harus perbanyak membaca Al-Quran. Mari kita ikuti imam-imam kita yang mana Imam Syafi'i di bulan Rajab, belum bulan Ramadan, dia sudah menghatamkan Al-Quran 6 kali hatam. Imam Malik 7 kali hatam. Imam Ahmad bin Hambal 5 kali hatam. Nah, kalau kita apa jawabannya? Berapa kali hatam? Saudaraku, jawabannya adalah lain kali. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jangan lupa untuk terus berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi 4,000 amin wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Sebelum dunia ini diciptakan 4.000 tahun lagi teman-teman sekalian, di sekeliling arsy ditulis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, kemudian dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, walaupun kita stay di rumah, tidak boleh kemana-mana, tapi jangan lupa terus kita bersedekah, share kebaikan-kebaikan yang teman-teman miliki. Jangan sampai kita pelit di dalam berbagi. Teman-teman sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan spirit bismillah. Bismillah adalah muakkadah, yaitu tepat janji. Bismillah adalah muraqabah, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang begitu dekat. Bismillah adalah musyaratah, yaitu syarat diterima sebuah amal kita. Niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kita, kemudian benar caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah adalah doa. Doa adalah cita-cita atau harapan, kekuatan, pengarah langkah, keyakinan yang menggerakkan diri kita. Karena teman-teman sekalian, tentu kehidupan ini merupakan sebuah misteri. Nah, hidup ini merupakan sebuah misteri. Tiada seorang pun yang bisa mengetahui esok apa yang akan terjadi. Susah senang adalah rahasia ilahi. Kita manusia hanya bisa menjalani dengan usaha yang harus terlaksana demi menggapai cita-cita. Juga doa, senjata ampuh yang harus dipunya. Semoga lusa bisa menjemput bahagia. Insya Allah badai pasti berlalu, wabah ini pasti berlalu. Ujian tak selamanya kepada kita. Tegarlah, semua butuh waktu. Bersabarlah, jangan pernah menyerah. Kita di sini takkan kalah, mintalah kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak, Maha berkuasa. Semoga semuanya buahkan pahala demi mencapai surga Firdausnya. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita baktikan diri kita kepada orang tua, baktikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi, sehingga kita menjadi orang-orang yang disucikan hatinya dan lebih dekat lagi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.